Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novian Prasetyo dari kelas MC 306. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang Key Opinion Leader atau KOL pada industri oli pelumas atau lebih dikenal dalam industri otomotif. Izinkan saya untuk memulai paparan pada kesempatan pagi ini. Industri oli pelumas berkembang pesat seiring dengan tingginya kebutuhan mobilitas penduduk di Indonesia. Oli pelumas menjadi bagian tak terpisahkan dalam otomotif. Setiap kendaraan bermotor membutuhkan oli pelumas agar mesin dapat bekerja dengan optimal dan meningkatkan daya tahan mesin. Berdasarkan hasil riset Mordor Intelligence, perusahaan riset yang berbasis di India, pasar oli pelumas di Indonesia bernilai 1,20 miliar liter pada tahun 2025 dan diperkirakan akan tumbuh dari 1,23 miliar liter pada tahun 2026 menjadi 1,41 miliar liter pada tahun 2031 dengan CAGR sebesar 2,71% selama periode perkiraan tersebut. Anggap saja 1 liter pelumas bernilai Rp50.000. Maka nilai pasar oli pelumas di Indonesia bernilai lebih dari 50 triliun rupiah. Selanjutnya, beberapa perusahaan besar di industri ini adalah Pertamina, Shell, Castrol, ExxonMobil, Total, Idemitsu, Pacific Lubricantama, Foods, Chevron, dan lain-lain. Berdasarkan Sustainability Report 2024 yang dikeluarkan Pertamina Lubricants, anak perusahaan Pertamina, Pertamina menguasai 36% pasar oli pelumas di Indonesia. Hal itu wajar terjadi, mengingat Pertamina merupakan BUMN yang besar yang bergerak di industri tersebut dan memiliki daya dukung tinggi untuk pemasarannya. Lalu, seiring dengan perkembangan teknologi, termasuk teknologi mesin kendaraan bermotor, mengharuskan industri oli pelumas juga harus beradaptasi dan berinovasi dengan keadaan tersebut. Saat ini, produsen berlomba-lomba untuk menciptakan produk oli yang performa tinggi. Mereka juga bersaing dalam efisiensi harga, bermitra dengan tim balap untuk membuktikan keunggulan teknologi yang mereka miliki. Selain itu, produsen oli pelumas memanfaatkan digital marketing agar bisa lebih meningkatkan kepercayaan pelanggan dan menarik lebih banyak konsumen. Salah satu metodenya yang belakangan ini banyak dilakukan adalah dengan berkolaborasi dengan key opinion leader alias influencer. Nah, key opinion leader adalah individu atau ahli terpercaya yang memiliki pengetahuan mendalam, pengalaman, dan otoritas di bidang tertentu, seperti kesehatan, teknologi, atau kuliner. Mereka memengaruhi keputusan pengikutnya melalui kredibilitas dan reputasi, bukan sekedar popularitas, menjadikan mitra strategis untuk meningkatkan kepercayaan merek. Nah, kemudian artikel yang saya ambil untuk paparan kali ini adalah berasal dari otomotif.kompas.com dengan judul produsen ini berkolaborasi dengan banyak influencer otomotif. Produsen yang dimaksud dalam artikel berita kompas.com tersebut adalah Motul. Strategi tersebut diusung oleh PT Motul Indonesia Energi yang merupakan distributor resmi pelumas Motul dan Ipone di Indonesia. Bagi Motul, KOL merupakan official partner yang diharapkan dapat memperkuat brand advokasi Motul dan Ipone, serta mendukung berbagai kegiatan digital marketing yang telah dirancang. Nah, mari sedikit kita bahas terkait Motul dan KOL yang dilakukan. Sebelumnya, Motul merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 1853.
Motul adalah perusahaan Perancis dengan jejak usaha internasional yang memiliki spesialisasi di bidang formulasi, produksi, dan distribusi produk pelumas mesin berperforma tinggi. Dikenal berkat kemampuannya dalam berinovasi dan memproduksi produk pelumas mesin sintetis berteknologi tinggi. Merek motul pertama diluncurkan di tahun 1971 dan merupakan pelumas multigrade sintetis 100% pertama di dunia. Produk andalannya adalah Motul 300V. Di Indonesia, Motul memang melirik pasar menengah ke atas atau pasar premium. Maka dari itu, sesuai strategi pemasaran yang dimiliki, Motul banyak bekerja sama dengan KOL atau influencer otomotif. Nah, salah satu influencer otomotif yang bekerja sama dengan Motul atau Motul menggunakan jasanya sebagai KOL dalam pemasarannya adalah Mario Irot. Mario Irot adalah seorang petualang dan traveler asal Indonesia yang terkenal dengan aksi solo touring keliling dunia menggunakan sepeda motor. Ia dikenal melalui aksi Wheel Story mendokumentasikan perjalanan ke lebih dari 70 negara. Harold Alkan adalah seorang motovlogger dan YouTuber otomotif dikenal melalui ulasan sepeda motor gede atau moge berkecepatan tinggi sejak 2015. Segmen moge menjadi segmen yang sesuai dengan target pasar motul, yakni menengah ke atas dan premium. Selanjutnya, ada Garasi Drift. Garasi Drift adalah channel YouTube otomotif yang dibuat oleh dua bersaudara yang juga drifter profesional Indonesia, yaitu Siko Harnadi dan Dipo Dwiki. Saluran YouTube ini dimulai pada tahun 2017 dan konsisten menyajikan konten otomotif khususnya modifikasi. Channel ini sudah memiliki lebih dari 2,1 juta pengikut di YouTube. Motul juga menjadi salah satu sponsor ketika mereka berkompetisi. Nah, yang terbaru adalah Julian Zuan atau dikenal sebagai JJ Logi, yang baru saja mencetak sejarah sebagai perali Indonesia pertama yang sukses finish di posisi 5 besar kategori Dakar Klasik pada ajang Rally Dakar 2026 di Arab Saudi. Selain itu, ia berhasil menduduki peringkat pertama kategori Iconic Klasik bersama navigator Matthew Ponplessis. JJ mencapai prestasi ini dalam debutnya melampaui target awal yang ditetapkan. Nah, dari hal yang saya paparkan tadi terkait Motul dan influencer-influencer yang bekerja sama dengan Motul, ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan. Yang pertama adalah pemanfaatan KOL Key Opinion Leader menjadi salah satu metode dalam digital marketing yang saat ini banyak dilakukan berbagai bidang usaha. Tujuan selanjutnya, tujuan pemanfaatan KOL untuk membangun kepercayaan pelanggan dan menarik perhatian konsumen. Perusahaan atau brand hendaknya selektif dalam memilih KOL agar dapat merepresentasikan barang atau jasa yang ditawarkan. Seperti yang sebelumnya saya paparkan, Motul sebagai perusahaan oli kelas menengah ke atas atau premium bekerja sama dengan berbagai influencer otomotif yang memiliki latar belakang yang baik dan berprestasi juga pastinya menjadikan Motul lebih dapat mempasarkan produknya sesuai dengan apa yang mereka harapkan dengan representasinya berupa influencer yang bekerja sama dengan mereka. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.